Sebelum kita memulai bagaimana menggunakan NVivo dalam analisis literatur review atau data kualitatif, ada baiknya kita membahas secara singkat apa itu NVivo. NVivo adalah perangkat lunak atau software pada komputer untuk menganalisis data kualitatif yang diproduksi oleh Lumifero yang sebelumnya yaitu QSR International. Pada dasarnya NVivo dapat digunakan di berbagai bidang penelitian, namun khususnya di bidang sosial. Namun di bidang sains kita juga dapat menggunakan NVivo sebagai alat untuk melakukan literatur review. Ada beberapa fungsi dari NVivo. Yang pertama adalah mengelola data. Ketika kita melakukan literatur review atau wawancara dan lain-lain yang melibatkan banyak data, NVivo dapat mengelola, kemudian dapat melacak file dan catatan dalam penelitian. Kemudian yang kedua adalah mengelola ide. Kadangkala saat kita melakukan literatur review, kita akan menemui perubahan ide atau topik dan lain-lainnya, sehingga dengan NVivo kita dapat mengakses secara cepat pengetahuan yang telah kita dapat dari hasil analisis. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis data. Pada literatur review atau penelitian lainnya, kita mempunyai research question, dan untuk NVivo kita dapat menjawab research question itu secara cepat sesuai dengan database yang kita punya dan tahu dokumen mana yang berbicara seperti itu. Kemudian NVivo juga dapat memvisualisasikan hasil atau isi dari sebuah file atau dari sekumpulan file atau data, dan NVivo juga dapat menampilkan hubungan antar item tersebut. Kemudian yang kelima adalah database. Jadi ketika kita menggunakan data yang banyak, tentu saat kita melakukan literatur review akan kesulitan dalam membuat catatan dan lain-lain jika dilakukan secara fisik ataupun secara manual di soft file, sehingga NVivo dapat menyediakan data dan informasi serta dapat dilacak catatan ini terkait dengan file yang mana. Selain itu, yang kita ketahui bahwa penelitian kualitatif adalah proses yang berulang. Jadi menangani data kualitatif biasanya bukan merupakan langkah demi langkah. Sebaliknya, jadi untuk data kualitatif di mana kita mengeksplor data, kemudian membuat kode, kemudian membuat memo, namun terjadi perubahan ketika kita membaca lebih banyak sehingga kita ubah lagi kodenya dan lain-lain. Jadi NVivo dapat membantu ketika kita mengubah desain penelitian untuk meningkatkan tujuan dari suatu penelitian. Jadi mulai dari, kalau jika di NVivo kita mulai dengan mengimport data, kemudian setelah kita mengetahui semua file yang ada, yang tersedia, kita mulai membaca atau mengeksplor apa saja yang ada di data tersebut. Kemudian kita melakukan coding atau code. Kita mulai memetakan, misalkan untuk interview partisipan, kemudian jika literatur review, apakah itu jurnal, apakah itu grey literatur, dan lain-lain. Kemudian kita melakukan query. Query adalah analisis data, istilah di dalam NVivo sendiri menggunakan query. Kemudian ketika kita sudah melakukan query, kita akan tahu
hasil atau hubungan antar code, kemudian sebaran data, kemudian kita dapat memperbaiki atau meningkatkan pertanyaan atau hipotesis penelitian. Ketika sudah sesuai, kita dapat memvisualisasikannya berupa bar chart dan lain-lain. Kemudian jika ada sesuatu yang menarik, kita bisa menambahkan memo, apakah harus diubah atau misalkan ini harus diperjelas kembali dan lain-lain. Ketika perlu diperjelas, kita membutuhkan data baru atau misalkan referensi baru, kita akan mulai lagi untuk mengimport dan seterusnya. Nah, kemudian untuk NVivo dan literatur review. Jadi salah satu fungsi NVivo adalah untuk melakukan literatur review. Ketika kita menggunakan jurnal, buku, halaman web, kita dapat mengklasifikasikannya sebelum kita mengkodenya dan menanyakan research question kita pada data, kemudian hasilnya seperti apa. Ini adalah contoh yang ditampilkan atau yang ada di NVivo. Ketika kita mulai mengimport literatur yang ada, misalkan artikel, kemudian laporan, website, dan lain-lain, termasuk juga reference. Kemudian kita mulai dengan mengklasifikasikan artikelnya. Apakah itu berdasarkan autor, berdasarkan asal co-author, kemudian data publikasi dan lain-lainnya, kita klasifikasikan. Nah, kemudian setelah kita mengklasifikasikan, kita membuat code dan anotasi. Jadi apa saja yang topik-topik yang kita akan bahas dalam literatur review, sehingga kita akan memudahkan ketika membahas suatu topik tersebut, kita hanya membaca atau membahas yang setelah kita coding. Kemudian anotasi ketika kita menemukan hal-hal yang menarik terkait dengan topik tersebut, apakah itu referensi yang terkait yang harus kita baca kembali atau dan lain-lainnya. Kemudian setelah kita coding, kita melakukan query dan visualisasi. Nah, di sini kita akan mengetahui data-data setelah decoding. Apakah itu misalkan berapa banyak literatur yang berbicara tentang ini, kemudian apa yang menjadi fokus pembahasan. Nah, kemudian kita mempunyai gap kita akan menemukan gap dalam literatur review tersebut. Nah, kemudian ada memo. Nah, memo ini adalah catatan kritik atau kritis untuk setiap file. Jadi misalkan kita ingin menambahkan referensi baru dan lain-lain, sehingga akan terus saling berhubungan antara memo dan code. Ini adalah tips bagaimana memulai project di NVivo. Yang pertama, mulai. Nah, ketika kita memulai NVivo atau suatu project di NVivo, kita tidak harus menunggu sampai database lengkap. Karena ketika melakukan literatur review, kita akan terus menambah referensi dan lain-lain. Kemudian mungkin kita menambahkan topik baru yang kita akan tambahkan lagi menjadi referensi baru dan lain-lain. Yang kedua adalah membuat jurnal pada proyek tersebut. Kemudian kita definisikan research question kita dan catat tujuan kita. Ketika kita membaca
kemudian kita membuat coding dan lain-lainnya, kita harus merefer atau kembali ke pertanyaan penelitian kita, karena kadang ketika kita mulai melakukan literature review dengan berbagai macam topik dan lain-lain, kita akan bingung ketika kita membaca file atau dokumen yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah membuat mind map. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana membuat mind map menjadi ide awal. Nah, hal ini juga bermanfaat ketika kita membuat coding. Jadi kita bisa menentukan topik-topik mana saja yang akan menjadi topik utama dalam literature review ini dan bagaimana hubungannya antar topik tersebut. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan struktur simpul awal berdasarkan bacaan dan ide awal Anda. Jadi ketika kita sudah memulai membaca, kemudian mendapatkan ide mengenai semua bahan bacaan, nah kita akan terus memperbaiki struktur dari literature review. Namun ada baiknya kita mempunyai struktur awal untuk literature review-nya. Kemudian yang kelima, kita harus memahami materi dan tema coding atau code yang pada saat dia muncul pada bacaan, karena tidak jarang kita akan menemukan topik-topik baru yang sebelumnya tidak kita antisipasi. Kita juga bisa menggunakan beberapa fungsi dari NVivo, misalkan untuk word frequency, query, dan lain-lain, sehingga kita mendapatkan gambaran awal tanpa harus membaca keseluruhan. Jadi kita akan mendapatkan keyword-keyword penting yang sering muncul dalam beberapa file atau dalam satu file. Kemudian yang terakhir adalah membuat backup rutin, karena ketika kita menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk membaca, kemudian membuat memo, anotasi, dan lain-lain, ada baiknya kita untuk menyimpan secara berkala untuk menghindari beberapa masalah yang mungkin timbul ketika kita lupa untuk menyimpan dan lain-lain. Itu sekian untuk pembahasan sebelum kita memulai bagaimana menggunakan NVivo. Semoga ini dapat menjadi gambaran apa itu NVivo, kemudian apa manfaat dari NVivo dalam hal ini untuk literature review. Terima kasih.